Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 617 Silver Jade Hotel. Lelang diadakan di sebuah hotel kelas atas di kota-kota Surabaya. Nama hotel tersebut adalah Silver Jade Hotel. Silver Jade Hotel terletak di pinggiran kota Surabaya, lingkungannya asri dan tenang. Banyak orang kaya di kota Surabaya yang suka datang ke tempat ini untuk menghabiskan uang. Meskipun Silver Jade Hotel ini tampak seperti hotel biasa di luar, tetapi sebenarnya ada banyak hiburan dan tempat untuk bertransaksi di dalamnya. Sederhananya, di tempat ini ada banyak hal-hal yang mungkin tidak pernah terlintas di pikiran orang-orang biasa pada umumnya. Nyaris tidak ada hal yang bisa mereka lakukan di tempat ini. Selama punya uang, siapapun dapat menikmati layanan apapun di Silver Jade Hotel. Setelah meninggalkan kampus, Morgan langsung menuju lokasi pelelangan, yakni Silver Jade Hotel, dengan menggunakan taksi. Ketika Morgan tiba di Silver Jade Hotel, ada banyak mobil mewah yang diparkir di depan hotel tersebut. Bahkan mobil sekelas Mercedes-Benz, BMW, dan Audi hanyalah mobil kelas bawah di antara deretan mobil mewah yang berbaris rapi di parkiran Silver Jade Hotel. Menyaksikan pemandangan seperti itu, Morgan bisa melihat bahwa semua orang yang mengikuti lelang hari ini memang orang-orang kaya di Surabaya. Suasana pelelangan ini mirip suasana ulang tahun Silvana saat itu, hanya saja semua orang yang menghadiri pesta ulang tahun Silvana saat itu adalah orang Bondowoso, sementara semua mobil yang diparkir saat ini adalah plat nomor kota Surabaya. Tak disangka, apa yang dikatakan Silvana memang benar. Hari ini, semua orang kaya di Surabaya datang ke pelelangan. Morgan memandangi mobil-mobil mewah yang ada di tempat parkir, kemudian menghela napas pelan, lalu berjalan ke arah pintu masuk Silver Jade Hotel. Sesampainya di depan pintu masuk hotel, terlihat ada dua pemuda berseragam satpam berdiri di depan pintu. Karena Silver Jade Hotel memang terbuka untuk umum, maka para penjaga keamanannya tentu saja tidak seketat saat pesta ulang tahun Silvana. Setelah Morgan mengatakan bahwa dia diundang oleh Silvana dan menyebutkan namanya, penjaga keamanan kemudian membiarkan Morgan masuk. Begitu memasuki hotel, Morgan melihat bahwa dekorasi di Silver Jade Hotel sangat mewah, yang menunjukkan gaya hotel kelas atas di setiap tempat. Meskipun ada banyak hotel mewah di Surabaya, tetapi masih sangat sedikit yang bisa mencapai tingkat Silver Jade Hotel. Acara lelang rencananya akan diadakan pada pukul 8 malam. Meskipun saat ini baru pukul 6 sore, tetapi sudah banyak orang yang berkumpul di lobi hotel. Orang-orang yang ada di lobi hotel tersebut berpakaian sebagaimana layaknya orang-orang kelas atas. Mereka mengobrol satu sama lain dalam kelompok. Setelah Morgan memasuki aula, dia mendapati dirinya sedikit tidak selaras dengan orang-orang yang ada di ruangan tersebut. Hal ini juga sebenarnya yang menjadi alasan mengapa Morgan tidak pernah suka berpartisipasi dalam pesta semacam ini. Morgan hanya berjalan-jalan di sekitar aula. Dia terkejut saat melihat ternyata banyak anak muda di aula saat ini. Para pemuda ini hampir seusia dengan Morgan, dan mereka semua pasti masih bergantung pada orang tua mereka untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Orang dewasa memiliki lingkaran kelas atas mereka sendiri, dan para anak muda tentu saja memiliki lingkaran kecil mereka sendiri, sehingga orang-orang ini berkomunikasi dengan orang-orang yang setara satu sama lain. Sementara Morgan jelas berbeda dari orang-orang ini, karena Morgan tidak mengenakan pakaian formal saat ini, dan dia masuk sendirian. Setelah Morgan masuk, dia tentu saja langsung menarik perhatian banyak orang. Akan tetapi tidak ada yang berinisiatif untuk berbicara dengan Morgan. Karena di mata mereka, orang seperti Morgan tidak memenuhi syarat untuk berkomunikasi ke dalam lingkaran mereka. Morgan tentu saja tidak peduli dengan hal-hal ini. Setelah melihat makanan yang diletakkan di sudut aula, dia berjalan ke arah pelayan dan mengambil piring, lalu mengambil makanan untuk dirinya sendiri. Bisa dipastikan bahwa semua makanan yang tersaji di acara ini sangat enak. Tidak hanya makanan penutup tetapi juga makanan utamanya. Lobster steak, pasta dan berbagai makanan barat kelas atas disajikan dengan hati-hati di atas meja. Akan tetapi hanya sedikit orang yang mau memakannya. Lagi pula,
kebanyakan orang datang pesta pelelangan seperti ini hanya untuk memperluas lingkaran sosial mereka, dan bukan datang untuk makan. Morgan tidak makan malam dan langsung datang ke sini setelah kelas, tentu saja dia sedikit lapar. Jadi dia mulai makan dan minum terlepas dari pandangan orang lain. Saat itu tidak banyak orang berada di sekitar meja, jadi Morgan masih sangat nyaman. Namun, tepat ketika Morgan sudah kenyang dan siap menuangkan segelas anggur merah untuk dirinya, tiba-tiba dia mendengar suara sepatu hak tinggi yang menghantam lantai, diikuti oleh suara yang sedikit mengejutkan dari arah belakang Morgan. "Morgan, kenapa kamu di sini?" Setelah mendengar ini, mata Morgan terbelalak. Dia tersenyum tipis dan berkata dengan lembut, "Yura, kamu di sini." Yura berjalan cepat ke arah Morgan dan berkata sambil tersenyum, "Ya, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini." "Aku juga tidak menyangka bisa bertemu denganmu di sini," balas Morgan dengan lembut. Yura mengedipkan matanya yang besar dan indah, lalu kembali bertanya seraya tersenyum lembut ke arah Morgan, "Ini benar-benar takdir. Apa kamu juga datang ke pelelangan?" "Ya." Morgan mengangguk pelan, lalu menuangkan segelas anggur merah untuk dirinya dan langsung meminumnya. Yura ragu-ragu sejenak, dan tiba-tiba dia teringat tentang apa yang terjadi di pesta penyambutan mahasiswa baru hari itu. Dia tersipu dan kemudian berkata dengan lembut, "Morgan, aku jatuh secara tidak sengaja di pesta penyambutan mahasiswa baru hari itu. Aku tidak bermaksud." "Jangan khawatir, aku tahu kamu jatuh secara tidak sengaja hari itu, aku juga hanya mengulurkan tangan untuk membantumu," tukas Morgan sebelum Yura sempat menyelesaikan kalimatnya, dan berusaha menahan tawa ketika mendengar kata-kata Yura barusan. "Baguslah jika kamu mengetahinya." Yura mengangguk dengan cepat, lalu melihat Morgan dari atas ke bawah, kemudian mengubah topik pembicaraan, dan berkata, "Aku datang ke sini hari ini bersama Viola dan beberapa teman lainnya bahwa ada banyak hal menarik yang keluar dari pelelangan ini, jadi kita semua datang untuk melihatnya, dan aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini." Yura terdiam sejenak, lalu melanjutkan, "Apa kamu juga akan berpartisipasi dalam pelelangan, membeli barang atau ikut dengan temanmu?" Sebelum Morgan bisa menjawab pertanyaan Yura, tiba-tiba Viola berjalan ke arah mereka, lalu berkata dengan ekspresi acuh tak acuh dan suara yang sangat dingin, "Dari mana dia dapat uang untuk ikut lelang? Aku khawatir dia bahkan tidak mampu membeli makanan dengan sedikit uang di tangannya. Yang pasti, tidak ada barang murah seperti itu di pelelangan ini." Setelah mendengar kata-kata ketus Viola, Morgan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik gadis arogan di depannya. Ada tatapan aneh di matanya ketika menatap gadis itu.